Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali membahas soal ya. Kali ini kita akan membahas soal. Ini soal saya dapat dari berbagai sumber ya. Tryout berbayar yang saya ikutin dan ada juga dari bimbel berbayar yang saya ikutin. Ini adalah soal-soal prediksi atau soal-soal bukan prediksi lagi ya, sesuai dengan kisi-kisi. Dan ini adalah sebagian besar ini soal-soal field report. Artinya itu soal-soal yang diujikan pada SKD pada tahun ini. Mudah-mudahan membantu. Baik, langsung kita bahas soalnya. Yang pertama, seorang pedagang membeli beras jenis A sebanyak 25 kg dengan harga 8.000 kg. Kemudian dia membeli lagi beras jenis B sebanyak 15 kg dengan harga 6.000 kg. Jika dia mencampur kedua beras tersebut, kemudian beras tersebut dijual lagi, berapa harga beras tersebut agar dia memperoleh keuntungan 8% setiap kilogram? Nah, jadi ini yang ditanya persen-persenan ya. Kalau ada seperti ini, kita inikan dulu. Kita terjemahkan dulu bahasa angka-angkanya ini ke dalam eh, bahasa yang mudah dimengerti. Kita sederhanakan dulu. Jadi diketahui pedagang itu kan membeli beras jenis A sebanyak 25 kg. Oke. Dengan harga satunya berapa? 8.000. Berarti 25 dikali 8 itu berapa? 5 kali 8 40, 2 kali 8 16, tambah 4 20, tambah 03. Diketahui dia menghabiskan uang 200.000 untuk membeli 25 kg ya. Kemudian dia beli lagi jenis B sebanyak 15 kilo dengan harga sekilonya itu 6.000. 15 kali 6.000 30 39. 03. Oke, dia beli beras jenis B itu 90.000. Kemudian beras ini kedua beras ini dicampur artinya ditambahkan ini ya, 200.000 ditambah 90.000 menghasilkan angka, tunggu, di sini kita masuk di sini aja ya yang baru. Oke, berarti 290.000. Nah, dia jual lagi beras itu, gimana caranya biar dia jual beras ini dapat untung 8%, biar dapat untung 8%. Artinya kalau kita bicara persen-persenan itu, total itu kan ada 100%. Iya kan? Berarti kalau dia mau dapat keuntungan 8%, artinya dia harus menjual harus menambah harga jual itu jadi 108. Iya kan? Biar dia dapat untung 8%. Ya udah, kalau begitu ini langsung aja kita kalikan 108 per 100. Ya kan? 108% nih. Ini kan ini tadi 108 ini. 108 ini dari mana? Ya dari 100% ditambah 8%. Kan keuntungannya tadi 8% dia maunya. Nah, berapa ini nih coret, ini coret. Oke. 2 9 8. Nah, ini hasilnya adalah 31 32. Nolnya berapa? 2 1 2. Segini hasilnya nih. 3, berarti total dia jual itu, totalnya ini kan total yang tadi nih. Total dia jual itu, dia harus dapat duit total itu 313.200. Berarti per kilo itu berapa tadi? Per kilonya ini kan totalnya 25 tambah 25 tambah 15 nih kan ada 40. Ya udah, dibagi aja ini 40. Berapa itu? Tunggu. Dibagi 40, ini kita hilangkan satunya. 31 bagi 4 itu 7. Di sini 28. Sisa berapa ini? Sisa 2 11 3
3, tiganya turun, 33 bagi 4, 8, 3, 2, 1, ini 12 turun, 12 bagi 4, 3, 0 1, ini hasilnya nih, berarti dia harus jual per kilonya itu 7.830. Ada nggak jawabannya di sini? 7.830 ini jawabannya yang C. Nah, oke, gampang ya. Nah, ini lagi nih, sama persen-persenan juga nih. Seorang karyawan menabung di bank sebesar 2 juta. Ia mendapatkan bunga 8% per tahun. Berapa banyak uang tabungannya setelah menabung selama 9 bulan? Nah, ini kalau ada soal kayak gini, ini kayak tadi lagi aja. 8% per tahun itu kan artinya 8% per tahun. Per tahun itu kan artinya per 12. Setahun itu kan 12 bulan. 8% per 12 dikali 9 bulan. Nah, ini bisa kita coret, bisa dibagi 3, 3. Ini bisa kita coret dibagi 3, 4. 8 bagi 4 itu 2, ya kan? Nih, ini coret. Ini coret tinggal 2. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, inilah 6% bunga dia menabung selama 9 bulan. Ya, selama 9 bulan dia dapat 6%. 6% ini kan penambahan dia. Total persen itu kan yang saya bilang tadi ada 100. Ada 100. Dia dapat tambahan 6%. Berarti duit dia itu nanti totalnya dari duit awal itu ada kenaikan sebesar ini 106% nanti jumlahnya itu. Nah, kalau udah dapat begini, ya udah kita ini lagi aja. Tadi 2 juta. Ya kan? 2 juta dikali 106 per 100, ya kan? Ini coret tadi. Ini nolnya 3, nanti kita masukin lagi ya. Coret dulu. 106 dikali 2 berapa? 106 kali 2, 2, 1, 2. Nolnya ada berapa? 1. Yang belum dimasukin 3. Tuh, 2, 3. Tuh. Nah, berarti 2.120. Ada nggak di sini? 2.120. Jawabannya yang A. Gampang ya? Nah, ini sama kayak tadi juga ini. Retno meminjam uang di bank sebesar 5.250 dengan periode pinjaman 15 bulan. Jika suku bunga yang ia terima sebesar 14% per tahun, maka angsuran yang harus dia bayar adalah periode pinjaman 15 bulan, bunganya 14% per tahun. 14% per tahun artinya berapa? 14% per 12. Berapa lama dia minjam? 15 kali 15. Berarti nanti bunga yang harus bunga yang dia dapat berarti ini kita coret nih, ya kan, bagi 3 nih, bagi 3 5. Ini kita coret bagi 3 dapat berapa? 4. Ya kan? Bagi 3 ya 4 benar. Masih bisa nih 4, masih bisa kita sederhanakan. Ini bagi 2 dapat 2, ini bagi 2 dapat 7. 7 per 2 dikali 5, 7 kali 5, 35 bagi 2, 17,5%. Oke, jadi bunga yang dia itu peroleh adalah 17,5%. Nah, ya udah, kalau sudah dapat bunganya, artinya bunga tadi itu kan total persen itu kan ada 100. Tambah aja 100% tambah 17 nih 117,5%. Nah, kalau sudah dapat angka ini, tinggal kita kalikan saja 5.250. 5.250 tuh 23 dikali 175, komanya kita hilangin aja ya. Jadi kita tambah 0 di bawah, jadi per 1000. Ini hapus, ini hapus. Nah, berapa totalnya? Kalau kita hapus semua itu, jadi totalnya itu adalah ini 6168750. Nah, ini dia nih. 6.168
750 itu duit yang harus dia bayar selama berapa tadi? Selama 15 bulan. Berarti per bulannya berapa? Dibagi aja 15. Nah, begini. Dibagi 15. Oke, ketemulah 4. 4 ini 4 kali 15 60. Sisa 1 16. Ketemu 1 15. Tunggu, ya, ketemu satu lagi 18. Satu lagi 15 ini 3 ini nanti 2 terus 50. Ini dia nih. 411 250. Ada nggak? 411 250. Ini jawabannya yang D. Oke. Kemudian habis hitung-hitungan. Ini habis hitung-hitungan puyeng nih kan? Alhamdulillah ketemu soal yang tidak hitung-hitungan. Nah, ini soal ini analogi ya. Kabur, ambigu, rekapitulasi apa? Jawabannya apa? Kabur itu kan ambigu. Ya kan, kabur itu kan nggak jelas, ambigu. Rekapitulasi itu apa? Rekapan, itu ringkasan. Nah, ini jawabannya yang B. Oke. Nah, ini lagi nih. Soal kayak gini nih. 5 tahun yang akan datang, umur adik itu 3/4 umur kakak. Berapa umur adik sekarang jika 3 tahun yang lalu umur adik itu setengah dari umur kakak? Ini penyelesaiannya seperti ini ya. Ini. Oke. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang akan datang umur adik itu berapa? Ini adik, ini kakak ya. Adik itu 3/4. Ya kan? Nah, sedangkan 3 tahun yang lalu adik itu 1/2 kakak, ya kan? Kita tulis seperti ini dulu ya. Ini angka kuncinya di sini nih. Ini saya pakai cara ini ya, cara cepat ya, bukan cara rumus. Nanti kalau mau cara yang seperti ini, tulis aja di kolom komentar, bisa kita bahas di pelajaran yang lain. Oke. Ini saya cari selisihnya dulu nih. Maaf. Cari selisihnya. 1 kali 4 sama 3 kali 6. 2 kali 3 nih 6. 1 kali 4 4. Dikurang sama dengan 2. Oke, ini kata kunci udah ketahuan 2 nih ya. Oke. Sekarang yang ditanya berapa? Adik. Yang ditanya si adik. Adik itu yang di atas ini kan, nih adik nih, nih yang adik nih. Nah, berarti adik itu 1 kali 5, 5, 3 kali 3, 9, tambah 9, dibagi 2, sama dengan 14, bagi 2, sama dengan 7. Ini umur si adik. 7B nih. Kalau ditanya umur kakak berapa? Kakak itu kan yang di bawah ini. Berarti 2 kali 5 10, ini kali ke sini nih. 4 kali 3 itu berapa? 12 tambah 12 sama dengan 22 per 2 sama dengan 11. Ini umur si kakak sekarang. Oke, lanjut ya. Nah, ini nih soal-soal kayak gini nih yang harus kita harus bisa menerjemahkan angka-angka seperti ini ke dalam angka-angka yang sederhana ya. Kayak gini nih, seorang kakek mempunyai 150 buah mangga dan mau dibagikan kepada 3 orang cucunya. Cucunya itu A, B, dan C. Yang diperoleh A sama dengan 2/5 B. Yang diperoleh C sama dengan 2/3A. Berapa yang diperoleh A? Oke. Cara penyelesaiannya seperti ini. Kan ini 150 ini dibagi kepada 3 orang kan, berarti A tambah B tambah C itu pasti nanti hasilnya akan 150. Nah, yang diterima si A ini kan 2/5-nya B. Artinya B itu berapa? 5/2-nya A. Kalau C kan udah tahu, C ini 2/3A. C 2/3A. Oke. Yang sama mana ini?
yang sama B sama C ini sama nih. Perbandingannya ke A semua. Oke, kalau begitu, kalau sudah tahu itu, tinggal berarti A tambah B tambah C sama dengan 150. A ditambah B tadi berapa? 5/2 ditambah 5/2A ya. Tambah berapa tadi? 2/3A sama dengan 150. Oke. Nah, ini bisa kita ginikan lagi. A ini kan berarti kan 1A ini berarti nih. 5/2A, 2/3A. Kita tambahin aja semua nih. Semua kita tambahin. Penyebutnya kita samain jadi 6. 6 bagi ini 6 dibagi 1 ini 1A ini 6 ditambah 6 bagi 2 3 kali berapa 5 itu 3 kali 5 15 ditambah 6 bagi 3 hasilnya 2 kali 2 4 sama dengan berapa ini 6 19 25 25/6 25/6A ya. 25/6A sama dengan 150. Berarti 150 ini berarti A itu sama dengan 150 dikali 6/25. Hasilnya berapa? Ini dicoret bisa. Ini dicoret ini. 6 kali 6 36. Berarti A sama dengan 36. Nah, inilah permen yang diterima si A. Jawabannya adalah A. Oke. Kita lanjut. Wah, ini nih. Ini nggak terlalu inilah, nggak terlalu susah lah yang ini ya. Ini deret. Deret itu kalau deret kayak gini ya kita ini aja. Teman-teman pasti udah tahu kan. Tinggal kita cari aja polanya. Kalau pola seperti ini kita cari dulu tuh dari yang terdekat 17 18 tambah 1 18 19 tambah 1 tapi ke 19 ke 36 tuh nggak bisa tambah 1 ya udahlah langsung kita langkau satu aja 17 ke 19 tuh tambah 2 19 ke 21 tambah 2 oh berarti polanya tambah 2 nih berarti kesini nih 23 nih ini 23 isinya nih ada jawabannya ada ini ada antara 2 nih ini kita coret nah sekarang 18 ke 36 itu tambah 18 ya kan tambah 18 atau dikali 2 kali 2 18 kali 2 36 36 kalau dikali 2 berapa 72 ada 72 ada ini ya udah berarti ini jawabannya nih 72 72 kali 2 lagi 144 pas berarti benar oke nah nih deret lagi nih deret nggak terlalu ini ya nggak terlalu susah deret ini ya 2, 5, 14, 41, 122 2, 5, 14 berarti ini polanya adalah coba ini kita giniin dulu 2 ke 5 ini tambah 3 5 ke 14 tambah 7 tambah 9 39 14 ke 41 ini 14 27 21 ke ini 41 ke 122 itu tunggu 81 oh ketahuan polanya ini polanya itu ini 3 kali 1 ya kan ini dikali 3 semua nih 3 kali 3 9 kali 3 27 27 kali 3 81 wah berarti di sini nih 81 kali 3 81 dikali 3 berapa itu 3 8 kali 3 24 243 nah, tambah 122 sama dengan 5 6 3 ada 365 ada ini dah yang ini nih nggak usah kita ituin ya nggak usah kita cari lagi udah bener yang ini karena nggak ada lagi kan 365 nya oke lanjut ya atau kalau mau penasaran
Bener nggak sih ini dikali 3 semua? Ya udah, kita ini aja. Tadi kan dikali 3 ini ya, 243 ya. 243 kita lanjut nih ya. 3 kali 3 9. 4 kali 3 12, 1. 2 kali 3 6 tambah 1 7. Nah, 7 2 9 tambah 3 6 5 sama dengan 9. Tambah 5 14, 14 tambah 1 6 tambah 2 8 tambah 1 9. Oke, 7 tambah 3 10, 10 9 4. Ada ini, benar. Berarti jawabannya B, benar. Kalau mau memastikan, tapi buang-buang waktu ya. Nah, ini deret angka lagi nih, yang ribuan. Deret angka ribuan. Ini kalau ketemu angka, lama-lama ini juga ya, puyeng juga ya. Oke, ini kalau ketemu deret angka kayak gini, nggak usah langsung panik. Dilihat dulu polanya seperti apa. Ini kan ada angka yang sama nih, 24 sama nih, ya kan? Nah, bisa dihapus semua itu. Berarti tinggal 75, 63, 51. 75 ke 63 itu nggak mungkin nambah. Kalau dia ke bawah berarti dia bisa pengurangan itu. 75 kurang 63, 5 kurang 32, 7 kurang 61, 12. Ini 12, 63, 51, 12. Wah, ini polanya 12 semua nih. Ini kurang 12. 39, 12. 7, 2. 27. Kurang 12 lagi. 5, 1. Wah, ini. Di sini angka terakhirnya 15. Cari angka terakhir 15. Ini angka ter 27 benar. Ini 13, 15. Nah, berarti jawabannya yang D. Lanjut lagi. Nah, yang ini. Beberapa dokter bergabung dalam tim sepak bola. Tim sepak bola tidak ada yang menjadi pemain tenis. Kita bikin bagannya sini. Ini dokter. Ada yang jadi pemain bola, ada yang tidak. Ya terserah lah mau jadi bola apa enggak, yang penting ada dua dia. Sebagian ada yang bola, ada yang sebagian tidak. Tim sepak bola tidak ada yang menjadi tenis. Ini tidak ada yang jadi pemain tenis. Gini bikin bagannya itu. Berarti bisa kesimpulannya apa? Kita lihat jawabannya, ada beberapa dokter yang menjadi pemain tenis. Ada beberapa dokter yang menjadi pemain tenis. Tidak ada ininya, tidak ada disebutkan di situ. Tidak ada. Beberapa dokter bukan pemain tenis. Ya, berarti ini benar. Beberapa dokter bukan pemain tenis. Karena ini kan beberapa dokter tuh bukan beberapa dokter itu kan pemain bola. Semua pemain bola itu bukan pemain tenis. Berarti beberapa dokter bukan pemain tenis. Kita lihat jawaban yang C. Tidak ada dokter yang menjadi pemain tenis. Nah, belum tentu. Siapa tahu nih yang sebagiannya jadi pemain tenis. Nah, beberapa pemain tenis bukanlah merupakan tim sepak bola. Beberapa pemain tenis, bukan beberapa, tapi semua pemain tenis bukan tim sepak bola. Salah juga yang ini. Yang E, tim sepak bola hanya cocok menjadi dokter. Apalagi ini semakin ngaco. Oke, lanjut. Nah, ini seorang peternak memiliki kambing dan ayam sebanyak 17 ekor. Jika jumlah kaki hewan ternaknya ada 56 kaki, maka jumlah kambing ada berapa ekor? Ini ya. Ini bisa pakai persamaan substitusi. Nah, bisa substitusi, bisa bukan. Gini aja ya nih. Nah, misalnya kambing itu X dan ayam itu Y. X tambah Y 17, artinya Y itu 17 kurang X. Ya. Nah, kaki kambing ada 4, berarti 4X. Kaki ayam ada 2, 2Y. 4X tambah 2Y itu 56. Nah, 4X ditambah 2 dikali 17 kurang X sama dengan 56. 4X tambah
2 kali 17 34, 2 kali X 2X sama dengan 56. Oke. 34-nya kita pindahin. 34-nya kita pindahin ke sini jadi apa? Plus jadi kurang 56 kurang 34 hasilnya adalah 22. 4X sama min X sama dengan 2X. Berarti X-nya itu 22 bagi 2, 11. Inilah dia, 11 ekor kambing. Lanjut. Nah, ini Ardi berangkat dari rumah. Ardi berangkat dari rumah setiap hari pukul 7 dengan mengendarai mobil. Kecepatannya 40 km, dia akan terlambat 3 menit sampai kantor. Jika kecepatan mobil 60 km, ia akan tiba 3 menit lebih awal. Berapakah kecepatan mobil yang harus ia capai agar tiba tepat waktu? Ini kalau ada seperti ini aja. Ini kan ini sama nih ya. Menitnya sama nih, waktunya sama. Kalau dia 40 km terlambat 3 menit, kalau dia 60 km cepat 3 menit. Ya udah, ini kita abaikan aja. Berarti kalau kayak gini kita cari rata-rata kecepatannya aja. Itu ya, kita ambil rata tengahnya aja, ya kan? Rata tengah aja kita ambil. Berarti rata-ratanya itu rata-rata itu bukan 60 tambah 40 bagi 2 ya, bukan. Rata-rata kecepatan itu 2 dikali 40 dikali 60 dibagi 40 tambah 60. 4 tambah 6 24. 4 kali 6 24. 24 kali 2 48. 48 nolnya 2 bagi 40 tambah 60 bagi 100. 0 coret 48. Ketemu kecepatannya itu 48 yang harus dia tempuh, kecepatan rata-rata. Oke. Nah, ini soal seperti ini juga keluar ya, FR ini nggak bisa langsung kita main ini aja, operasi hitungan gini ada cara-caranya. Kita kelompokkan dulu, ini kita kurung-kurungin dulu. Kalau nggak ada kurung-kurungnya ya dikurung-kurungin dulu sama ini, ya kan? Nah, kalau sudah ketemu baru bisa kita kali-kalikan, ya kan? 81 kali 4 dulu tuh, coba 81 dikali 4, kita sama-sama nyari ya. Sebentar, saya ini dulu nih, saya cari-cari dulu. Tunggu ya, kita sama-sama cari ya. Oke. Ya, 81 kali 4 berapa? 324. 324. Nah, 2 per 5 kali 729 per 3 itu sama dengan, nah ini kita bikin kurung lagi di sini. 2 per 5 itu kan 0,4. 0,4 dikali 729 per 3 itu hasilnya 264. Nah, ini. Sekarang kita cari hasil dari 264 kali sebentar. 264 dikali 4 16, 1 6 kali 4 24 5 2 2 kali 8 10 105,6. Nah, 105,6 berarti 324 tambah 105,6 hasilnya adalah 429,6. hasilnya adalah E. Jadi kalau ada operasi hitung kayak gini ya itu dulu ya, dikelompok-kelompokin dulu tuh. Yang kali sama kali ini, yang bagi sama kali ini.
Oke, lanjut. Nah, ini soal kecepatan lagi. Dengan kecepatan 30 km, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh desa A dan desa B adalah 90 menit. Berapa kecepatan yang dibutuhkan agar jarak desa A ke desa B bisa ditempuh dalam waktu 1 jam? Ini kalau kita lihat seperti ini, artinya itu perbandingan ya. 30 km itu 90 menit. Berapa km per jam agar perjalanan itu bisa 60 menit. Nih, kalau kecepatannya sedikit, maka waktunya jadi lama. Kalau waktunya sedikit, kecepatannya harus nambah. Berarti ini perbandingan berbalik nilai. Ya udah, kali lurus aja ini. Tak tak. 2 kali berapa nih? 3 kali 9, 270 dibagi 6. Begini ya. Atau ini bisa kita sederhanakan juga ini. Ini habis-habis tadi. Ini bagi 3 dulu. Bagi 3 sama dengan 2. Ini bagi 3 sama dengan 10. 10 kali 9 itu 90 bagi 2 sama dengan 45. Nah, ini dia nih. 45 km per jam. Oke. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Nah, ini soal hampir sama kayak soal tadi ya. Arkan meninggalkan kantor pada pukul yang sama setiap harinya, yaitu pukul 13. Jika ia mengendarai motor dengan kecepatan 40 km per jam, maka ia akan tiba di rumah pukul 13.30. Oke. Jika ia mengendarai motor dengan kecepatan 24 km per jam, maka ia akan tiba di rumahnya pukul 13.50. Nah, kecepatan yang ia butuhkan agar sampai di rumah pada pukul 14 adalah... Nah, ini perbandingan juga ini. Kecepatan 40 km, ia tiba di rumah pukul 13.30. Artinya, dia butuh waktu 30 menit kan? Dia berangkat pukul 13. Nyampe pukul 13.30. Biar dia nyampe pukul 14, biar dia nyampe artinya tuh 1 jam kan, 60 menit. Biar dia nyampe 60 menit, berapa kecepatannya? Yang ini mah dihapus saja nih, diabaikan. Ini diabaikan nih. Nah, 40 km 30 menit. 60 menit berapa? Ini sama perbandingan berbalik nilai juga, dihapus. Ini bagi 3 2 bagi 3 1 habis ya. Nah, sisa ini 40 sama 2. 40 bagi 2 itu 20 km per jam. Ini dia. Lanjut lagi. Nah, ini 35% dari 45,6, dan yaitu 3/5 tambah 7. Maka pertanyaan berikut yang benar adalah, ini kalau begini nih udah bisa kita lihat sebenarnya. 3 yang ini dulu nih, 3/2/5 itu kan sama dengan 3 tambah 7 kan 10. 10 2/5 ya kan? Nah, 2/5 itu sekian lah gitu kan. 0, sekian. 35% dari 45. 30% dari 45. Sebenarnya sih ini lebih yang X ini sih, ini lebih besar daripada ini sih, cuman buat meyakinkan aja. 45,6. 456 aja deh kita tulis per 10 di sini, ya kan? Itu sama dengan 456 kali 35. Tunggu. Nih, 1588. Nah, ini dia nih. 15880. 15880. Kosongnya dihapus saja ini. Tunggu. Ini kosong dihapus. Nah, 15,88. Ini hasilnya nih. Oke, lanjut lagi. Itu gampang lah soal itu ya. Nah, nih. Soal-soal seperti ini lagi nih. Di sebuah desa
Ada 20 orang petani yang akan menggarap sebuah sawah seluas 40 hektar. Semula, pekerjaan itu akan selesai selama 28 hari. Pada hari ke-17, ada 5 orang petani yang terkena penyakit corona, sehingga harus melakukan isolasi mandiri. Maka tambahan waktu yang dibutuhkan dengan sisa petani yang ada adalah gini. eh, Tadi itu kan pekerjaan itu harusnya selesai 28 hari, ya kan? Oke. eh 28 hari. Pada hari ke-17 ada 5 orang petani yang sakit, ya kan? Artinya itu sudah dikerjakan 16 hari sudah dikerjakan dong, ya kan? 16 hari sudah 28 dikurang 16 ini 21. Artinya itu 16 hari sudah dikerjakan, sisa 12 hari. Nah, tambahan waktu itu begini. Artinya itu 12 hari ini harusnya kan dikerjakan oleh 20 orang. Sakit 5 orang. 5 orang sakit, sisa berapa? 15 orang. Nah, 12 hari ini bisa dikerjakan 20 orang. Kalau 15 hari berapa? 15 hari ini artinya apa nih? Perbandingan si nilai apa? Berbalik nilai ini. Oke, 20 orang itu 12 hari, 15 orang. Nah, berbalik nilai ini ya. Kali datar, kali rata aja nih. Ini bagi 5 dulu nih, 3. Ini bagi 5 nih, 4. Ini bagi 3 habis, ini bagi 3, 4. 4 kali 4, 16. Nah, 15 orang ini bisa mengerjakan selama 16 hari. Artinya 16 kurang 12 itu ada 4 hari tambahan waktu. 4 hari tambahan waktu ya. Yang tadinya harus dikerjakan 12 hari jadi 16 hari. Tambahan waktunya adalah 4 hari. Hati-hati dengan yang 16 ini jebakan Batman. Oke, nah alhamdulillah ya. Angka-angka diselingin dengan yang soal yang bukan angka. Jadi pusingnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu pusing ya. Ini kemarau, musim, rawa, titik-titik. Nah, kemarau itu apa? Bagian dari musim, ya kan? Kemarau itu adalah musim. Rawa itu apa? Apakah sungai? Apakah laut? Bukan. Apakah perairan? Ya, rawa itu adalah perairan. Nah, salah satu jenis dari perairan ya ada rawa. Ikan bukan. Kolam apalagi. Oke, mau ini lagi nih. Nih, angka-angka lagi nih kita ketemu nih. Memang ya di apa namanya tuh di bimbel-bimbel online itu soal-soal seperti ini nih banyak banget dibahas gitu. Selain juga bikin apa? Selain juga untuk menambah ketangkasan kita juga bisa membuat kita mumet. Baik. Tapi apa di bimbel online tuh biasanya tuh diajarin tuh cara-cara cepatnya, bukan cara cepat. Cara memahami soal. Kayak gini nih, untuk mengerjakan pekerjaan yang sama, Anton dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut 60 hari. Ya, 60 hari. Sedangkan Budi, apa nih? Budi 75, Rani 50 hari. Mula-mula Rani dan Budi mengerjakan pekerjaan itu selama 25 hari. Dan sisanya diserahkan kepada Anton. Berapa harikah yang diperlukan Anton untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Oke. Anton 60, Budi 75, Rani 50. Mula-mula Rani dan Budi dulu yang mengerjakan pekerjaan itu kan gini nih. Artinya itu Anton itu sendiri 60 hari 1/60 ya kan. Berarti gini aja nih. 25 hari berarti Rani Budi berapa? Budi itu 75. 25 per 75 ditambah 25 per si Rani berapa? Rani 50. Nah, oke. Sekarang bisa nggak kita apa? Kita sederhanakan. Bisa. Kita sederhanakan dulu aja ini. Kita sederhanakan dibagi 25 ini dibagi 25 1 ini dibagi 25 3 1/3 ini dibagi 25 1 ini dibagi 25 berapa 2 1
Setelah kita sederhanakan, baru kita samakan penyebutnya. 6 bagi ini, 6 bagi 3 2, 2 kali 1 2, ditambah 6 bagi 2 3, 3 kali 1 3, sama dengan 2 tambah 3 per 6, sama dengan 5 per 6. Nah, ini yang sudah dikerjakan oleh siapa? Rani dan Budi. Sisa yang belum sisa yang belum dikerjakan berarti berapa? Kalau sudah dikerjakan 5 per 6, berarti sisa yang belum dikerjakan itu 1 per 6. 1 per 6 ini diserahkan ke siapa? Dibagi kepada si Anton. Anton itu berapa? 60 hari. Nah, 1 per 6 ini kan dibagi. Nah, ini. Anton tuh 1 per 60 kekuatannya itu. Sama dengan dikali silang aja, 1 per 6 dikali 60 per 1. 6 habis, coret-coret 1 kali 10 10 hari. Maka Anton itu bisa menyelesaikan pekerjaan itu 10 hari. Oke, ini gampang lah gini-gini ya. Kalau nggak paham nanti diulang-ulangin lagi aja, atau kalau nggak paham tulis aja di chat komentar, kita bisa bahas, kita bisa sediakan waktu untuk membahas soal-soal yang seperti ini. Nah, ini gampang juga ini. Di sebuah ruangan ada 11 orang siswa SMP yang terdiri dari 3 orang perwakilan SMP Maju Jaya, 4 orang perwakilan SMP Jaya Terus, 4 orang perwakilan SMP Menang Banyak. Mereka sedang berdiskusi di sebuah meja bundar. Jika perwakilan tiap SMP harus duduk saling berdekatan, maka banyaknya cara mereka duduk adalah saya yakin nih teman-teman nih udah pada ini nih ya, udah pada paham lah soal-soal yang seperti ini. Ini kalau kita lihat soalnya lagi nih, berarti ini apa ini? Ini adalah permutasi, ya kan? Permutasi. Kalau ditanya banyaknya cara apa gitu kan, berarti ini permutasi. Permutasi. Ini permutasi apa? Biasa apa gimana? Kita lihat di sini, ini ada duduk di sebuah meja bundar. Berarti ini adalah permutasi siklis. Permutasi siklis. 11 orang tadi terdiri dari ini kelompok-kelompok 3, 4 nih. Mereka harus syaratnya apa? Harus duduk berdekatan. 3 ini duduk berdekatan, 4 duduk berdekatan. 4 duduk berdekatan, berarti ada 3 kelompok ya. Berarti 3 faktorial dikurang 1 sama dengan 2 faktorial. Oke, 2 faktorial dikali syaratnya berapa? 3 faktorial dikali 4 faktorial dikali 4 faktorial. Oke, 2 faktorial ini 2. Tunggu. Oke, kita coret-coret, kita hapus-hapus dulu ini. 2 faktorial itu 2 kali 3 faktorial itu berapa? 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 6, 2 kali 6 ini 12 dikali 4 faktorial itu adalah 4 faktorial itu 4 kali 3 12 dikali 2 24. Oke. Dikali ya 24. Sehingga hasilnya 12 dikali 12 dikali 24 dikali 24 itu adalah hasilnya 6912. Ini dia. Oke. Nah, setelah soal-soal yang angka-angka pusing ketemu soal yang agak mudah. Alhamdulillah. 10% dari 15. B, 30% dari 10. Maka, wah ini gampang ini, 10% dari 15 ini kan taruh aja koma sini, 1,5. 30% dari 10 ya 3. Berarti kan B ini lebih besar daripada A. Mana? A, ini jawabannya nih. Oke, soal bonus kalau kayak gini mah. Nah, ini soal yang bikin pusing kayak gini nih. Soal yang bikin pusing. Oke, dipahamin dulu ya soal-soal ini.
Coba saya kasih waktu 2 menit nih baca soal kayak gini. Rumah makan Tegal buka pukul 10 pagi sampai 10 malam. Rumah makan Tegal memberlakukan diskon yang berbeda pada pukul 10 sampai ini, sampai ini, sampai ini, sampai ini. Diskon yang berlaku segini, segini, segini. Oke, ini kalau sudah dibaca, ayo kita coba langsung bahas aja ya. Rumah makan Tegal buka pada pukul 10 sampai ini kita bikin kayak gini nih, 10 pagi sampai 10 malam, ya kan? Oke. Ini jam-jamnya yang ini, jamnya jam segini nih. Oke, udah kita masukkan, udah kita apa? Masukkan ke sini jam-jamnya, ya kan? Periode-periodenya juga. Periodenya mana tadi? Periodenya itu eh, Senin, Rabu, Kamis, Sabtu sampai Minggu. Besaran diskonnya 10%, 15% sampai 25%. Nah, masing-masing diskon itu satu kali satu periode berlakunya. Ketentuannya itu gini. Diskon terbesar untuk pukul 19 sampai 22 diberlakukan pada hari Minggu. Diskon terbesarnya berapa tadi? Ini 25%. 19.22 hari Minggu. Kita masukin angkanya di sini 25% ya. Oke. Periode Kamis Sabtu diskon pukul 10 sampai 1 siang lebih besar daripada diskon 4 sampai 7 malam. Kita belum bisa nulis apa-apa. Nah, ini diskon pada periode Senin sampai Rabu pukul 4 sampai 7 malam. Kamis, Sabtu 1 sampai 4 sore dan Minggu pukul 10 sampai 1 siang ditetapkan 10%. Nah, kita bisa nulis nih. Berapa tuh? 16.10 ya. Tunggu, 16 sampai 19 Senin Rabu. 16 19 ini 10. Mana lagi? Kamis Sabtu 13 sampai 16. Kamis tunggu. Kamis Sabtu 13 16. Satu lagi tadi apa? Satu lagi Minggu pukul 10 sampai 1 siang. Minggu nih. Nah, nih. Oke. Nih. Mengingat pukul 13 sampai 16 Senin sampai Rabu adalah sepi, pada jam itu diberlakukan diskon diskon tertinggi dari besaran yang ada 13 sampai 16. 13 sampai 16 ini nih 25 25 25. Ah, ya kan? Diskon tertinggi. Terus diketahui apa lagi? Jika periode Senin Rabu seorang pembeli baru mengetahui bahwa ia mendapat diskon 20% pada pukul 10 pagi sampai 1 siang, ia harus kembali membeli makanan itu mendapat diskon 20% pada periode berapa? Pada kita bisa tulis lagi sini. Di sini diketahui dia dapat diskon 20. Nah, dapat diskon 20 lagi pada periode keberapa? Wah, ini kalau gini udah kita tinggal oret-oret aja ini. Tinggal kita masukin aja nih. Ini berarti 15 nih. Ya kan, diskonnya cuma 4, 15, 10, 20, 25, 10, 20, 25 udah ada, yang belum ada berapa? 15, masukin 15 ke sini. Oke, tadi itu apa tadi yang syarat yang ini lagi nih? Nih ya, nih, yang ini. Perhatikan syarat ini lagi nih. Periode Kamis Sabtu nih, diskon pukul 10 sampai 1 siang itu lebih besar daripada diskon 4 sampai 7 malam. 10 1 siang ini lebih besar. Udah lebih besar, kita tulis saja paling besar nih 25 sama 10 doang. Itu 25 sama 20 kan. 20 udah nih di sini. Berarti di sini 25. Ya kan? Kalau di sini 25, di sini berapa nih? Di sini berapa nih di sini? Kalau di situ 25. Nah, angka apa? Diskon yang tersisa berapa? 20 sama 15. 20 bisa nggak kita tulis sini? Nggak bisa. Kalau 20 di sini, berarti 15 di sini. Ya kan? 15 ini udah ada yang di sini nih. Nggak bisa. Berarti di sini 15, biar nggak bentrok sama di bawah. Di sini berarti 20. Ya kan? Nggak ada yang bentrok kan diskonnya. Berarti ini 15 di sini, 20 di sini. Nah, ini dia nih, begini. Diskon 20% lagi itu periode Kamis sampai Sabtu pukul 19.22. Ada nggak jawabannya? Kamis Sabtu, ini dia nih, jawabannya adalah yang A. Oke, pusing kalau soal kayak gini harus hati-hati ya. Nah, ini lagi nih.
Seorang kepala sekolah sedang berdiskusi untuk memilih perwakilan sebanyak 3 orang untuk mengikuti lomba cerdas cermat antar kabupaten. Setelah diseleksi, ternyata ada 15 orang siswa pintar yang memenuhi syarat untuk mengikuti lomba tersebut. Maka banyaknya cara untuk memilih perwakilan lomba tersebut adalah kombinasi, ya kan? Nah, 15 diambil 3 berarti 15 15 kali 14 kali 13 dibagi 3 faktorial. 3 kali 2 ya dibagi 6 sama dengan berapa ini? Hasilnya akhirnya ini adalah 455. Ini udah saya cari duluan sih tadi, hasilnya segini. Teman-teman bisa nyari juga ya. Oke. Nah, ini perbandingan panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 7 dibanding 4. Jika keliling persegi panjang tersebut adalah 66 cm, maka luasnya, bukan luar nih, ini luasnya adalah keliling itu kan 2 kali panjang tambah lebar. 66. Berarti panjang tambah lebar adalah 66 bagi 2 sama dengan 33. Ini sama aja begini nih, soal cerita kan pernah gini nih. Perbandingan persegi panjang itu 7 banding 4. Diketahui jumlah panjang dan lebarnya adalah 33. Wah, kan begitu. Berarti kan kalau ketahui jumlahnya begitu, tinggal ini aja nih. 7 tambah 4 aja kan 11. 7 tambah 4 11 dibagi aja ke sini. Bagi 33 sama dengan 3. Dapat kita angka 3. Nah, kalau dapat angka 3, langsung nih 3 ini dikali 7. Panjangnya 21. 3 dikali 4. Nah, berapa? 12. Berarti panjang kali lebarnya itu 21 kali 12 sama dengan 252. Jawabannya yang D. Oke. Itu dia jawabannya. Oke, lanjut. Wih, udah habis ternyata. Habis. Sebenarnya sih masih banyak lagi ya soal-soal dari itu tuh bimbel online itu yang belum kita bahas di sini. Kalau seandainya teman-teman tertarik nanti mau dibahas juga, tulis di kolom komentar aja ya, biar nanti kita bahas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.